Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran saya ya. Kali ini kita akan membahas ukuran penyebaran data, yaitu tentang desil. Apa itu desil? Pengertian desil itu sendiri adalah nilai-nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian yang sama. Desil terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada data tunggal, dan yang kedua pastinya ada data kelompok. Untuk desil data tunggal, rumusnya kita mencari letak DI saja, di mana DI sama dengan I dikali dengan N ditambahkan dengan 1 terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan 10. Diketahui sebuah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tentukan nilai desil keempat. Oke, penyelesaiannya letak D4. Jadi nilai I ini tadi kita rubah menjadi 4 karena yang ditanyakan dari soal itu desil keempat. Sama dengan rumusnya tadi, I kita kan udah ganti dengan 4, berarti otomatis di sini juga diganti dengan 4. Kemudian buka kurung, N-nya kita ganti dengan 11. 11 itu dari mana? Dari jumlah data yang diketahui dari soal. Ini ada 11 data. 11 ditambahkan dengan 1 ini dari rumus ya, kemudian dibagi dengan 10 juga dari rumus, sama dengan 4, karena yang dikurung itu penjumlahan, kita dahulukan penjumlahan terlebih dahulu. 11 ditambah 1 jadinya 12, dibagi dengan 10, 4 dikalikan dengan 12 itu hasilnya 48. 48 kita bagi dengan 10 hasilnya 4,8. Jadi itu baru letak dari D4. Kemudian barulah kita mencari nilai D4-nya. Berarti 4,8 ini maksudnya datanya itu data keempat dan data kelima. Data keempat 1, 2, 3, 4. Berarti nilai 4 ini. Kemudian data kelimanya 5. Jadi kita ambil data keempat dan kelima karena letak D4-nya tadi 4,8. Jadi 4 ditambah 5 kemudian dibagi 2. Sama dengan 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, 4,5 inilah baru yang disebut dengan nilai desil keempatnya. Kemudian kita masuk ke desil data kelompok, di mana rumusnya itu DI sama dengan TB atau tepi bawah ditambah buka kurung I dikali N itu banyak data dibagi dengan 10, dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dikali dengan panjang kelas. Kita coba soal. Tentukan nilai desil ke-8. Disajikan sebuah data dalam bentuk tabel. Datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Dan jumlah frekuensinya itu ada 52. Langkah yang selanjutnya, kalau dalam menghitung desil, kita harus membuat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu, untuk baris yang pertama, kita tuliskan frekuensi yang pertama. Kemudian, frekuensi yang pertama ini, kita tambahkan dengan frekuensi yang kedua. 7 ditambah 9, itu hasilnya 16, kita tuliskan di sebelah sini. Kemudian begitu seterusnya seperti zigzag dia. 16, kita tambahkan dengan 8, hasilnya 24. 24 kita tambahkan dengan 10, hasilnya 34. 34 kita tambahkan dengan 12, itu hasilnya 46. 46 kita tambah dengan 6, itu hasilnya 52. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan setelah menuliskan frekuensi kumulatif itu kita menghitung atau menentukan letak DI-nya atau desil ke-8-nya. Jadi letak D8-nya itu sama dengan I, itu kita tuliskan dengan 8 karena yang ditanya tadi desil ke-8. Kemudian N ini merupakan jumlah data. Jumlah data itu merupakan banyak frekuensi yang ada, yaitu 52 dibagi dengan 10. 8 dikalikan dengan 52 sama dengan 416 dibagi 10. Jadi hasilnya 41,6. Setelah kita dapatkan letak D
8-nya itu di 41,6, kita lihat di frekuensi kumulatif yang mengandung nilai 41,6 itu di bagian mana? Di bagian sini ya. Nah, ini berarti kelas D8-nya. Setelah kita mengetahui di mana letak D8-nya, langkah berikutnya kita menentukan nilainya dengan menggunakan rumus DI sama dengan TB ditambah I dikali N per 10 dikurang FK dibagi F kemudian dikalikan dengan P atau panjang kelas. Kita mencari TB-nya. TB itu kita lihat pada letak D8 tadi diketahui 41,6. Berarti kan dia di baris ini. Kemudian kita lihat tepi bawah atau batas bawah itu sama saja, itu nilainya 51. Kita kurangkan dengan 0,5 karena kita ingin mencari tepi bawahnya. Jadinya 50,5. Sehingga nilai D8 sama dengan 50,5, tepi bawahnya kita tadi masukkan ya, 50,5 ditambahkan dengan I dikali N per 10. Kita udah dapat di awal tadi I dikali N per 10 nya itu hasilnya 41,6 dikurang dengan FK atau frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini bukan di 46 nya yang kita tulis tapi yang di atasnya. Jadi ketentuannya memang seperti itu, setiap kita menuliskan FK frekuensi kumulatifnya kita ambil yang di atasnya. Jadi 34 dibagi dengan frekuensi pada kelas D8 tadi kan 12, kita tuliskan 12. Kemudian panjang kelas atau P ini kenapa bisa dapat 5? Kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Untuk kelas yang pertama itu kan 31 sampai 35. Anggotanya 31, 32, 33, 34, 35. Berarti dia ada berapa angka? Ada 5 angka. Itulah yang disebut dengan panjang kelasnya. Kemudian 50,5 ditambah 41,6 dikurang dengan 34, itu hasilnya 7,6 dibagi dengan 12 dikali dengan 5. 50,5 ditambah 7,6 ini saya kalikan dengan 5 terlebih dahulu. Jadi hasilnya 38 per 12 sama dengan 50,5 ditambah 38 dibagi 12 ini menghasilkan 3,17. Sehingga jika dijumlahkan itu hasilnya 53,67. Oke, cukup mudah kan video pembelajaran tentang pembahasan soal pada desil, data tunggal, dan data genap. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.